Shalom, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua jemaat di SIB Kituntulama, baik yang berada di kampung ataupun berada di tempat yang jauh. Dan pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita ada kesempatan untuk bersama dalam ibadah online. Dan untuk makluman jemaat Tuhan, kita pada minggu lalu kita jangkakan minggu ini kita harap dapat bersama dalam ibadah secara fisikal di gereja, tapi memandangkan kerja-kerja Ubaswai masih belum selesai, dan boleh dikatakan sehingga hari ini lebih kurang 80% kerja-kerja sudah siap, dan kita harapkan pada minggu depan kerja-kerja yang selebihnya itu akan dapat disiapkan. Dan marilah kita sama-sama doakan supaya kerja-kerja ini Ubaswai berjalan lancar dan supaya gereja kita dapat disiapkan sebelum-belumnya minggu depan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita mulakan ibadah online ini dengan doa, dan mari saya jemput kita semua berdoa, masing-masing berdoa di rumah, di tempat masing-masing, dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, tinggikan, muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi ini, sebelum kami memulai ibadah online terlebih dahulu Tuhan, kami mau serahkan tempat dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesuslah yang mempersiapkan dan dalam persiapan dan perjalanan kebaktian online. Dan kami berdoa supaya semua anak-anak Tuhan yang berada di rumah, yang berada yang dekat ataupun jauh, supaya mereka dapat mengikuti ibadah ini dengan lancar, dan berkati jaringan internet kami masing-masing supaya berjalan lancar dan tidak ada halangan sehingga kami dapat bersama di dalam ibadah ini. Tuhan, kami serahkan juga anak-Mu yang telah Kami utus untuk melayani dalam firman Tuhan, supaya Tuhan Yesus mempersiapkan dan memberkati dia di dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga segala isi hati Tuhan dan message Tuhan sampai kepada anak-anak-Mu di sidang ini. Dan kiranya semuanya ini akan dapat meneguhkan, menguatkan iman setiap jemaat Tuhan di SIB Kituntulama. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan bagi Dia. Kuatku, Allah sumber. Semua katakan. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Sambil tepuk tangan Didi. Allah sumber. Come on, turn. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Hey! Bersama katakan, hanya Kau milikku di surga. Yes, Lord. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan apa kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Sebab Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hey! Lagi katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau milikku. Tak
pun yang pasti tak terbatas. Everybody say Allah sembuh, yeah. Tuhanku Allah sembuh, 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 Tuhanku Allah sembuh. Tepuk tangan tinggi-tinggi. Come on. Allah sembuh, Tuhanku Allah sembuh, Tuhanku dan bagianku. Hey. Allah sembuh, Tuhanku Allah sembuh, Tuhanku Allah sembuh, Tuhanku dan bagianku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau pada saat ini kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan persembahan ini dengan segenap hati karena kami mengasihi Engkau. Berkatilah dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau selalu campur tangan dan buka jalan. Kiranya persembahan kami ini boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Setiap duka cita digantikan dengan sukacita. Setiap kesedihan digantikan dengan kegembiraan pagi hari ini. Mari nyanyi Bapak Ibu saudaraku. Hai! Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kalungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap
yang seperti Engkau dalam hidup kami. Hanya Kau, tidak ada yang lain ya Yesus. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lelah, gunung batu Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, sebelum kami mendengar perkongsian firman Tuhan ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, memimpin kami, memberikan kami ketenangan, fokus dan kekuatan untuk mendengar dan mengerti firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, lindungi kami juga daripada segala hal-hal yang jahat yang mungkin terjadi di sekeliling kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, perlindungan, supaya kami dapat terus mendengar pemberitaan firman Tuhan ini sampai selesai. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba untuk mengganggu pendengaran dan fokus kami, dengan kuasa nama Yesus Kristus kami usir semuanya itu, dan kami mendapat kebebasan, kami mendapat kekuatan untuk mendengar perkongsian firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Seperti minggu yang lalu kita berkongsi firman Tuhan secara online. Saya harap kalau Anda mendengar bunyi-bunyian yang kurang enak atau tidak menyenangkan, anggaplah Anda tidak mendengar, tetapi lebih fokus kepada perkongsian firman Tuhan hari ini. Jemaat-jemaat Tuhan dan orang-orang Kristen dimanapun Anda berada pada hari ini, selamat hari pekerja. Tuhan Yesus memberkati Anda semua di dalam apapun pekerjaan Anda. Namun begitu saudara, tahukah kita ada begitu banyak prinsip orang bekerja di dunia ini? Tetapi saya ingin bertanya kepada kita sebagai orang Kristen, apakah prinsip pekerjaan kita sampai masa ini? Mari kita melihat firman Tuhan pada hari ini. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dalam pembacaan kita pada hari ini, perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan Allah. Para hamba itu ialah orang Kristen yang diberikan berkat pekerjaan dan tugas pelayanan sesuai dengan kemampuan diri. Tuhan Yesuslah yang memberikan mereka kemampuan atau kesanggupan melayani sesuai dengan karunia dan bakat masing-masing. Saudara, di dalam perumpamaan ini adalah tentang kerajaan Allah, di mana tuan ataupun majikan itu ialah Tuhan Yesus yang kembali pada masa akan datang ke dunia ini untuk memberikan upah dan hak setiap orang menurut usaha dan kesetiaan dalam mengerjakan tugas pelayanan ataupun pekerjaan. Saudara, hari ini saya senang mengambil prinsip Alkitab ini sebagai suatu
prinsip pekerjaan dan cara hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara, ada begitu banyak orang yang bingung dengan prinsip hidup dan pekerjaannya, sehingga mudah terikut-ikut dengan prinsip orang yang tidak mengenal Tuhan, dan itu merusakkan pekerjaan baik mereka. Sebagai orang Kristen, apakah prinsip pekerjaan Anda? Tidak salah memiliki prinsip sendiri untuk bekerja dan melayani Tuhan. Tetapi suatu hal yang harus kita ingat, Alkitab ini sudah lengkap dengan prinsip hidup yang bijaksana, bahkan membawa kita ke jalan yang benar dan masa depan yang terjamin. Saudara, pekerja yang baik di mata Tuhan. Apakah ciri-ciri pekerja yang baik di mata Tuhan? Yang pertama, pekerja yang baik tetap setia mengerjakan tanggung jawab yang banyak sampai tuannya datang. Di dalam Matius 25 berkata seperti ini, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Saudara, pekerja yang baik tetap setia mengerjakan tanggung jawab yang banyak sampai tuannya datang. Kita tidak memiliki kemampuan yang sama dan tidak memiliki kemahiran yang sama, tetapi semuanya itu telah diatur oleh Tuhan supaya kita dapat mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara, di dalam ayat 15 dan 16 ini jelas bahwa ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1, masing-masing dengan kesanggupan. Nah, saudara, kita fokus kepada hamba yang memiliki 5 talenta terlebih dahulu. Saudara, apa yang dapat kita teladani daripada hamba yang memiliki 5 talenta ini? Saudara, si hamba 5 talenta ini, saat ia diberikan talenta untuk ia kerjakan, ia tidak sombong, ia tidak angkuh dan menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lain. Ia juga tidak membandingkan diri dengan pekerja yang mendapat 2 atau 1 talenta. Ia tidak juga minta puji sehingga ia dipuji oleh pekerja-pekerja yang lain.
ia sadar pekerjaannya diberikan majikan. Ia tidak memandang rendah pekerja lain. Ia percaya tuannya memberi upah yang memadai pada waktu tuannya kembali nanti. Dan si hamba yang diberikan 5 talenta ini, ia mengusahakan talenta yang banyak yang telah tuannya berikan. Ia juga tidak bersikap tamak. Ia percaya majikan lebih tahu kerja untuknya. Ia bekerja menurut kesanggupannya dan ia tidak meminta lebihan talenta. Saudara, setelah itu apa yang diperolehi oleh hamba tersebut? Matius 25 ayat 19 sampai 21. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, hamba yang diberikan 5 talenta ini bekerja dengan sungguh-sungguh dan memperoleh bagian yang terbaik daripada tuannya. Tahukah kita, banyak orang selalu membandingkan diri dengan orang lain dalam hal pekerjaan dan kemampuan diri dalam melayani Tuhan, sehingga cenderung berpikir orang yang punya kemampuan dan kebolehan banyak itu lebih berharga dan unggul. Mereka pasti dapat ganjaran yang hebat nanti. Akibatnya, mereka yang punya pekerjaan dan pelayanan yang kecil merasa rendah diri dan tidak berarti. Ada juga orang yang berkata seperti ini, "Ini kan pelayanan kecil, biarlah orang lain buat, untuk apa juga kita buat." Saudara, tahukah kita memiliki Tuan besar, Tuan di atas segala Tuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, pekerja yang baik di mata Tuhan. Pekerja yang baik tetap setia mengerjakan bagiannya meskipun sederhana. Saudara, di antara 5 talenta dengan 2 talenta, sudah tentulah yang 5 talenta itu lebih besar. Tetapi oleh karena ia tetap mengerjakan hal tersebut dengan setia sampai majikannya datang,
ia juga mendapat laba 2 talenta dan ia dipuji oleh majikan atas kesetiaannya. Apa yang kita dengar dari sebahagian orang Kristen, pelayanan untuk 2 talenta itu tidak berharga buat mereka berbanding dengan pelayanan yang memiliki nilai seperti 5 talenta. Tetapi apa yang kita dapat lihat di dalam firman Tuhan ini, di dalam Matius 25 ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Lalu apabila majikannya datang, majikannya berkata seperti ini di dalam Matius 25 ayat 22 sampai 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, apa yang dapat kita teladani daripada sikap pekerja yang memiliki 2 talenta tersebut? Pertama, ia tidak kecil hati karena hanya ada 2 talenta. Ia tidak meminta banyak lebih daripada 2 talenta. Ia percaya majikan tahu kesanggupan kerjanya. Ia tidak iri hati dengan hamba yang ada 5 talenta. Ia percaya tuannya berikan upah yang memadai sesuai kesetiaan dia bekerja dan bukan jumlah talenta. Ia bersyukur dengan pemberian talenta untuknya, walaupun tidak banyak, tetapi ia tetap mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, ia percaya majikan menghargai jerih payahnya dan tanggung jawabnya bekerja untuk 2 talenta. Saudara, kita kadangkala kalau diberikan pelayanan yang kecil-kecil saja, menurut kita tidak bersemangat untuk buat. Kadang-kadang kalau kita menilai diri kita lebih cenderung untuk meminta pelayanan yang hebat ataupun dianggap orang lain luar biasa supaya harga diri kita ataupun nama baik kita terkenal di mana-mana. Saudara, kembali kepada firman Tuhan pada hari ini di dalam perumpamaan tentang talenta. Saudara, 2 pekerja tersebut mendapat pujian daripada tuannya. Manakala ada seorang pekerja mendapat hukuman karena ia tidak bekerja dengan baik. Yang ketiga, saudara, pekerja yang tidak baik tidak menjalankan bagian yang majikannya berikan. Ia berdalih dan memberikan alasan yang tidak dapat diterima untuk mengelak daripada menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya.
Saudara, di dalam Matius 25 ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara, banyak orang berpendapat orang yang banyak memikul tugas itu tandanya hebat dan luar biasa, tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak dapat menjalankan tugas dengan baik apabila banyak tanggung jawab. Saudara, lain pula dengan hamba yang diberikan 1 talenta ini. Ia bertindak kurang bijaksana sehingga merugikan dirinya sendiri. Saudara, sikap yang tidak dapat kita teladani daripada pekerja yang diberikan 1 talenta tersebut. Yang pertama, ia tidak tahu bersyukur atas kesempatan pekerjaan yang diberikan oleh majikannya. Yang kedua, ia tidak sadar diri dengan kemampuan atau kesanggupan yang ada padanya, sehingga ia mau lebih banyak talenta. Bahkan itu menunjukkan sikap tamak di dalam dirinya. Dan yang berikutnya, ia tidak percaya kemampuan majikan menilai kesanggupannya. Yang berikutnya, ia tidak percaya tuannya memberikan upah yang memadai kalau ia melakukan tugas menjalankan 1 talenta yang ada padanya. Ia tidak mau bekerja sesuai dengan kemampuannya, tetapi ia mau bekerja dengan lebih banyak talenta yang ada padanya, dengan harapan itulah yang patut untuk majikannya berikan. Dan hal yang paling buruk di dalam kehidupannya, ia pergi menguburkan talenta yang telah majikan percayakan untuknya. Ia malas untuk berusaha ataupun mengembangkan talenta yang ada padanya, sehingga ia tidak mendapat pujian ataupun penghargaan daripada majikannya. Ia suka membandingkan kemampuan diri tanpa alasan yang tepat. Ia menganggap dirinya sendiri bijak dan ia dapat menguruskan banyak talenta yang diberikan oleh majikan. Saudara, tahukah kita apa yang terjadi dengan hamba yang menguburkan talentanya dan tidak mau bekerja dengan setia sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh majikannya? Di dalam Matius, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dalam perumpamaan tentang talenta ini memperingatkan kita supaya tetap setia dan mengerjakan bagian yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita urus selama ada kesempatan di dunia ini. Saudara, ada begitu banyak orang yang salah anggap bahwa pekerjaan penuh masa untuk Tuhan itu hanya dilakukan oleh
para gembala atau penginjil, tetapi sebenarnya firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh itu adalah seperti kita melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun pekerjaan kita berbeza, ada yang kecil, ada yang besar menurut orang lain, tetapi kalau kita kerjakan baik-baik, itu sangat bernilai di mata Tuhan. Pekerja yang baik tetap setia mengerjakan tanggung jawab yang banyak sampai tuannya datang. Pekerja yang baik tetap setia mengerjakan bagiannya meskipun kelihatan sederhana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini untuk mendengar perkongsian firman Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami bagaimana kami bekerja dan hidup sebagai orang Kristen melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah hidup kami dapat meneladani sikap hamba-hamba yang mengerjakan tugas dengan baik, baik pekerjaan kecil ataupun besar, tugas yang sedang kami laksanakan. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap bertanggung jawab, jujur, setia, dan bertahan sampai Tuhan kami datang. Ya Tuhan, tolong kami supaya benih firman-Mu yang kami dengar hari ini menjadi benih yang berguna, tumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor Nixon dan memberkati semua jemaat yang sudah bersama di dalam ibadah kita pada pagi ini. Dan ibadah online kita sudah berakhir di sini. Dan sebelumnya marilah kita bersama-sama bersatu hati berdoa syafaat untuk pekerjaan ataupun upacara di gereja kita ya, supaya berjalan lancar, berjalan dengan baik. Dan kita doakan juga dari keperluan keuangan kita supaya kita dipercukupkan untuk menyiapkan kerja-kerja ini. Dan jemaat Tuhan dikasihi, marilah kita semua juga berdoa menyerahkan apapun aktiviti gereja ataupun aktiviti kita masing-masing pada sepanjang minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kita dan memberkati semuanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa dan saya pimpin dalam suara yang pendengaran. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, ibadah online kami sudah berakhir di sini. Namun sebelum kami berpisah, terlebih dahulu Tuhan kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pastor Nixon sebentar tadi. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, mengurapi Pastor Nixon dalam setiap pelayanannya, sehingga jemaat Tuhan di sedang ini dikuatkan dan dibangun di dalam iman kami untuk terus setia dan percaya kepada Tuhan. Dan berkati setiap jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah ini dan firman Tuhan ini supaya diteguhkan, dikuatkan dalam iman kami. Dan berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang tidak dapat bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai mereka, melawati mereka, dan memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan kerja-kerja atau aktiviti kami sepanjang depan, khususnya dalam upacara dalam gereja ini, supaya semuanya kerja-kerja upacara ini berjalan dengan lancar. Dan kami juga doakan keperluan keuangan kami untuk pembangunan supaya dipercukupkan. Dan kami juga berdoa Tuhan menyerahkan aktiviti yang lain, khususnya dalam aktiviti pekerjaan jemaat-jemaat-Mu, baik yang bekerja di sektor swasta, sektor awam, ataupun bekerja sendiri atau bekerja di ladang. Tuhan Yesus memberkati, menyertai, sehingga apapun yang kami lakukan itu dapat meninggikan, memuliakan Tuhan.
Dan kami juga mau berdoa menyerahkan anak-anak kami yang bersekolah, supaya Tuhan Yesus juga memelihara, menjaga mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semua anak-anak kami diberkati dengan kecemerlangan di dalam pendidikan mereka. Dan begitu juga kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang bekerja di tempat yang jauh, bukan berada di Ranau ataupun tempat yang jauh, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus juga menyertai mereka, melindungi dan memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami pada minggu depan ke dalam tangan-Mu juga. Kiranya Tuhan Yesus mempersiapkan baik secara online ataupun secara fisikal. Kiranya Tuhan Yesus yang mempersiapkan semuanya. Terima kasih, ini doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang kasih, ibadah kita sudah berakhir di sini. Kiranya kita akan bertemu di dalam kebaktian kita pada minggu depan. Harap-haraplah kita dapat bertemu dalam ibadah fisikal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.